Shalom semua, terutamanya untuk jemaat SIB Mersing. Shalom, apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Dan saya percaya kita semua walaupun dalam keadaan atau kondisi yang sangat mencabar ini, belum berakhir lagi pertempuran kita dalam memerangi COVID-19 ini. Oke, dalam apapun kondisi kita, pasti semua itu kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana di sebalik semuanya. So, saya terlebih dahulu mau menyatakan kepada kita semua atau memberi dorongan kepada kita semua supaya bertahan, supaya bersabar, tekunlah, dan jangan pernah putus asa untuk menjalani kehidupan ini. Saya tahu ramai kita yang mungkin rasa down dan mungkin rasa stres, rasa tertekan dan sebagainya. Tetapi jangan biarkan itu menjadi bagian terus-menerus dalam kehidupan kita, tapi bangkitlah daripada keadaan yang seperti itu. Nah, untuk jemaat SIB Mercy, minta maaf daripada pastor karena sudah lama tidak post apa-apa renungan karena kita fokus pada ibadah komsel. Dan mengharapkan supaya semua jemaat yang lain juga kalau sempat ikut komsel selepas ini, kalau selepas ini kita dapat teruskan komsel lagi, pergilah, hadirkan diri kalau mampu, kalau boleh. Kalau tidak boleh, terus menerus berdoa dan terus menerus juga beribadah, okay? Bersama dengan keluarga, apapun keadaan kita, dan secara pribadi juga harus kita terus menerus beribadah di hadapan Tuhan, dan dari situlah kita mengarah kekuatan kita. Amin. Baik, untuk renungan pada kali ini atau pada ke depan ini juga, okay, pada video ini dan ke depan juga sebagai pengenalan bahwa kali ini video ini tidak terlalu panjang, tetapi tidak terlalu panjang, jadi hanya pendek saja. Maksudnya pendeknya itu antara 10 atau 15 atau 20 menit saja, tidak seperti yang sebelum ini. Mungkin yang sebelum ini sampai 20 lebih menit atau 30 lebih menit, karena itu adalah khotbah yang penuh. Tapi untuk yang ke depan ini dan termasuk video ini juga, sepengenalan ini jadi mungkin ada terlebih sedikit. Saya hanya akan menyampaikan renungan untuk kita, ataupun yang saya secara pribadi suka sebut ini sebagai pedoman untuk kita, supaya kita dapat mengambil masa sedikit untuk dengar dan tidak terlalu lama begitu, antara 10-11 menit begitu saja, untuk dengar firman Tuhan, untuk dengar renungan dan dikuatkan. So, hanya singkat saja dan tidak terlalu banyak poin atau tidak terlalu huraikan. Hanya saya terangkan saja supaya itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita, itu menjadi dasar untuk kita, terutamanya untuk jemaat SIB Mersing. Nah, kalau saya sampaikan renungan yang singkat ini, jangan anggap ini kurang daripada yang sebelumnya. Ya, tetap sama, tetap renungan berdasar pada firman Tuhan untuk menguatkan kita, untuk mematangkan kita secara rohani, untuk mengajar kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi karena jangka masanya pendek saja, okay? So, saya mengharapkan agar jemaat yang mendengar diberkati, dan mari kita dengar firman Tuhan. So, pada hari ini firman Tuhan yang kita akan dengar itu saya ambil daripada Yesaya 29 ayat 17 hingga 24, okay? Mari kita bacakan dahulu sebelum kita berdoa. Okay, Yesaya 29 ayat 17 hingga 24. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Ini yang terakhir. Kemudian boleh lanjutkan sehingga 24. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan.
Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan untuk kami saat ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Engkau kuatkan hati kami, Engkau buka telinga dan mata rohani kami supaya kami dapat mendengar, kami dapat melihat, kami dapat belajar daripada kebenaran firman Tuhan sendiri guna untuk pertumbuhan kerohanian kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami merasakan ada ajaran kuasa daripada Roh Kudus untuk kami di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami lewati, kami tahu bagaimana mengatasi, mengendalinya. Dan kami juga terus-menerus diberkati, terus-menerus dikuatkan oleh hadirat yang daripada Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Baik, untuk hari ini, daripada firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kita akan belajar lewat satu tema, yaitu bersabar dan bertekunlah. Okay? Bersabar dan bertekunlah. Nah, di dalam konteks ayat yang kita baca tadi, itu berbicara tentang keselamatan, tentang pemulihan daripada Allah kepada orang-orang Israel. Nabi Yesaya melayani setelah pembuangan. Setelah pembuangan maksudnya setelah mereka dibawa atau ditawan oleh kerajaan Babel dan kerajaan Asyur. Setelah mereka keluar, barulah mereka mengalami pemulihan. Nah, di dalam Yesaya menuliskan, khususnya dalam ayat tadi, bahwa mereka harus melalui semuanya itu supaya mereka belajar sesuatu yang penting daripada Allah. Nah, perhatikan bahwa Yesaya berkata, bukankah sedikit waktu lagi Libanon akan menjadi kebun buah-buahan? Artinya, setelah mereka susah payah mengalami banyak masalah, mengalami pembuangan itu, mereka akan mengalami pemulihan. Sehingga Yesaya mengatakan, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, alias mereka akan diberkati. Keadaan yang sangat gersang akan diberkati menjadi kebun buah-buahan, tempat yang subur, tempat yang kita bilang berbuah banyak, berbuah sangat banyak. Dan itu berbicara tentang janji berkat daripada Tuhan. Boleh juga kita artikan sebagai pemulihan atau keselamatan. Dalam perkataan pekat di atas ayat tadi itu adalah keselamatan setelah ataupun sesudah penindasan. Nah, ini berbicara tentang mereka dibawa masuk di dalam pembuangan di Babel, mengalami kesengsaraan selama hampir 70 tahun, dan mereka dibawa keluar, dan membangun kembali Israel, membangun kembali tanah air mereka, sehingga mereka diberkati, mereka punya kerajaan yang baru. Di dalam pemulihan yang Tuhan berikan itu mereka belajar sesuatu. Bahwa mengapa mereka harus pergi masuk ke dalam pembuangan itu, karena Tuhan mau mengajar mereka tentang kesabaran, ketekunan, dan ketaatan. Demikian untuk kita pada hari ini. Kita mengalami banyak saja penindasan. Baik itu penindasan secara pribadi, bagi keluarga kita, community kita. Berbicara lagi tentang agama, berbicara tentang kepercayaan dan sebagainya. Kalau kita mengikuti banyak berita-berita di luar sana, ada yang berkaitan dengan PBB itu mau melawan agama Kristen dan sebagainya. Itu antara artikel yang saya baca. So, kita sebagai orang percaya mengalami banyak saja penindasan. Kita ditindas, kita dikecilkan, kita dihancurkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, dalam jiwa kita. Tetapi jangan pernah jadikan itu sebagai sesuatu yang akan menjatuhkan kita. Pasti dalam keadaan-keadaan seperti itu kita akan jatuh. Kita adalah manusia yang tidak sempurna, kita sadar itu. Tetapi pada waktu yang sama di pihak kita ada Tuhan, kita ada Roh Kudus. Dia pasti menolong kita. Dan seperti yang dia katakan kepada orang Israel melalui Yesaya tadi, penindasan itu tidak akan untuk selama-lamanya, tapi akan ada keselamatan, akan ada pemulihan daripada Allah sendiri. Demikian untuk kita pada hari ini. Ada keselamatan, ada pemulihan untuk kita. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di hadapan
di hadapan kita, ataupun mungkin di sebalik kita, di sebalik tabir, di sebalik keadaan semua ini, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Tuhan sedang mengerjakan keselamatan itu, pemulihan, dan Tuhan memberikan itu kepada kita, anak-anaknya. Ingat bahwa orang-orang Israel mengalami begitu berat penindasan. Mereka dibawa ke tanah orang asing atau ke kerajaan orang asing. Disuruh untuk bekerja, disuruh atau menjadi hamba. Okay? Seperti Daniel, mungkin Daniel ada baik sedikit lagi lah dengan kawan-kawan dia kan. Dia dibawa kepada, dia diangkat menjadi pegawai dalam kerajaan Babel. Tapi mereka mengalami banyak tentangan dan banyak penindasan, khususnya dalam hal kepercayaan. Okay? Mereka disuruh sembah raja itu, tapi mereka tidak melakukan demikian. Mereka terus kuat dan mereka bersabar, bertekun, mereka taat kepada Allah. Dan itulah, secara pribadi bagi saya, itulah reward atau itulah ganjaran daripada Allah untuk mereka, untuk ketaatan mereka, bahwa mereka mengalami pemulihan. Dan bukan sahaja mereka, tapi bangsa Israel secara keseluruhan. Demikian pada kita untuk hari ini. Apa sahaja penindasan yang kita alami, apa sahaja pergumulan yang kita alami, yang mungkin seperti memakan jiwa kita, semangat kita untuk bukan sahaja untuk meneruskan kehidupan, tapi untuk terus mengasihi, untuk terus bekerja di ladang Tuhan, ataupun dalam sektor pekerjaan yang lain lah kan, mungkin kita ada kerjaan. Oke, dan khususnya dalam pelayanan juga. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah adalah Allah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dia beserta dengan kita kemanapun kita pergi. Nah, milikilah hati yang teguh, yang sabar dan tekun di dalam doa. Jangan kita pernah lupakan bahwa Tuhan menjanjikan kemenangan untuk kita lewat apa yang kita lalui. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu sabar, kita perlu tekun, kita perlu terus taat kepada Tuhan dalam hal berdoa, dalam hal memberi, dalam hal melayani dan sebagainya. Kita perlu melakukan semuanya itu. Oke, kita perlu, bagi saya kita perlu, kita harus. Karena itulah bukti daripada iman kita di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan kita percaya Tuhan tapi kita tidak berdoa, kita percaya Tuhan tapi kita tidak mau memberi, kita tidak ada hati untuk memberi, kita tidak ada hati untuk melayani. Bagi saya iman dia itu hanya sebatas cukuplah dia ada agama, cukuplah dia ada kepercayaan. Tetapi dia tidak punya hubungan pribadi dengan Allah. Nah, ingat, iman itu bukan hanya kita percaya, tapi kita punya tindakan. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Allah dan kita rindu untuk melayani, itulah yang saya katakan, itulah yang bagi saya iman, di mana kita melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya percaya, itu hanya kata-kata semata-mata. Tapi kalau kita katakan itu, kita nyatakan itu, baik dalam tindakan, baik dalam percakapan dan pelayanan dan sebagainya, bagi saya kita menghidupi firman Tuhan. Okay? So, firman Tuhan atau renungan pada hari ini membicarakan tentang hati kita, membicarakan tentang tindakan kita yang terus menerus mau bersabar, terus menerus tekun di dalam doa. Jangan kita pernah putus asa untuk meninggalkan apa yang kita percaya di dalam Tuhan dan meletakkan iman kita pada hal-hal yang duniawi atau hal-hal yang sementara ini. Tapi teruslah menyembah Tuhan, teruslah melayani Tuhan. Dan jangan pernah lupakan bahwa Allah beserta dengan kita. Amin. Saya pasti bahwa kita semua diberkati dengan inti firman Tuhan ini. Kalau kita lemah, pergi baca ayat saya ini kembali. Saya 29 ini ayat 17 khususnya sangat menguatkan saya, karena ketika saya membaca ini saya merasakan ada kekuatan daripada Tuhan, bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidaklah untuk selama-lamanya, tetapi Tuhan sudah menjanjikan kemenangan untuk kita yang pasti untuk kita kecapi kelak. So, terus bersabar, terus tekun. Jangan pernah biarkan roh-roh jahat mengambil kesempatan atas kita. Dalam kelemahan kita, pasti dia mau menjatuhkan kita. So, jangan biarkan dia lakukan seperti itu. Tapi terus kuat di dalam
Tuhan. Terus teguh di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang kalah, bukan Tuhan yang lemah, tapi Dia adalah Raja di atas segala raja. Berserulah pada namanya, pasti Dia akan menolong kita. Nah, Dia berikan kita kekuatan, Dia berikan kita kemenangan, dan Dia berikan kita pemulihan itu yang Dia janjikan untuk kita. Amin. Inti firman Tuhan atau renungan pada hari ini, kecapi ini dan ingat ini sebaik-baik yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan mau kita sabar, tekun, dan taat kepada Dia. Jangan pernah lupakan Dia. Jangan pernah abaikan. Hidup berdoa, kehidupan kerohanian dalam melakukan firman Tuhan, dan kita jangan pernah lupakan Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. So, firman Tuhan atau renungan singkat hanya sampai di sini saja. Mari saja kita untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan untuk kami. Terus kuasai hati dan pikiran kami. Apa yang kami dengar, kami percaya itu berasal daripada Engkau. Berikanlah kami hati yang penuh dengan kesabaran, ketekunan, dan ketaatan di hadapan-Mu. Ampuni kami atas kesalahan kami. Ampuni kami atas apa yang kami lakukan yang tidak benar. Dosa-dosa yang kami lakukan baik sedar maupun tidak sedar. Tapi kami percaya di dalam Tuhan kami dimenangkan. Di dalam Tuhan kami dipulihkan. Karena itu ya Tuhan, kami terus berserah kepada Engkau. Bahkan hidup ini sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang mempunyai kami. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Biarlah Tuhan supaya firman yang kami dengar ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami lakukan dalam setiap waktu kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu, kelangsungan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus berkati, terus pimpin. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, demikianlah renungan firman Tuhan. Saya mengharapkan kepada semua jemaat, khususnya Excited Mercy, untuk terus-menerus kuat di hadapan Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti beribadah. Satu lagi nasihat, jangan lupa untuk memberi. Mungkin ramai daripada kita mengalami komplikasi dari segi keuangan, ekonomi kita, ataupun mungkin kita tidak tahu bagaimana kita mau memberi karena tidak ada gereja dan bagaimana mau memberi. Itu semua Anda boleh hubungi saya. Anda boleh tanya pastor bagaimana kita pikirkan cara yang terbaik untuk Anda. Boleh memberi, boleh menyampaikan khususnya perpuluhan Anda kepada gereja, dan kita berdoa untuk keadaan ekonomi kita semua. Kita semua mengalami, saya rasa kita semua mengalami komplikasi ini. So, kita terus-menerus berdoa. Kalau ada apa-apa hal yang mau ditanya atau mau dikongsikan kepada saya, boleh kontak saya, boleh hubungi saya bila-bila masa sahaja. Tapi janganlah waktu malam, janganlah waktu tidur. Tapi saya available bila-bila masa sahaja. Hanya Anda perlu kontak saya sahaja. Saya juga di gereja free sahaja. Bila-bila masa Anda mau datang ke gereja, datang saja kalau rindu sudah. Tapi pastikan untuk ikut SOP ya, pastikan ikut SOP. Jangan sampai kita menjadi perhatian sebagainya. So, firman Tuhan sampai di sini sahaja. Untuk video-video yang akan datang nih, mungkin ada video kalau PKPB ini tidak berakhir dalam jangka yang terdekat ini. Kita akan teruskan video yang style ini, hanya singkat sahaja. Untuk hari ini agak panjang sedikit karena ada intro dan ini sebagainya. So kita hanya akan mungkin luangkan masa 10 menit ataupun sampai 15 menit begitu, khas untuk renungan firman Tuhan. Sementara kamu boleh lakukan ibadah di rumahmu. Di rumah kamu semua. Renungan boleh ambil daripada sinilah. Kita boleh dengar sama-sama. So firman Tuhan sampai di sini sahaja. Harap semua diberkati. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.